Halo teman-temanku, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, kita akan bahas mengenai seorang anak yatim piatu yang sekarang sudah menginjak ke kelas 11 kalau nggak salah ya. 11 itu sama dengan kelas 2 SMA ya. Ini daerah Jember teman-teman ya. Jadi namanya Alif. Alif ini dia berangkat sekolahnya ini yang kenapa viral ya. Alif ini melari, jadi dia berangkat sekolah lari sejauh 5 kilometer ya. Kenapa saya bahas ini teman-teman? Karena saya juga suka lari sampai hari ini. Saya kalau pagi lari ya dengan teman-teman saya yang usianya udah ada yang 70 tahun juga masih tetap lari setiap harinya minimal 78 kilo ya minimal. Nah teman-teman, jadi anak-anak seperti Alif ini sebenarnya banyak ya di NKR ini masih, karena di daerah-daerah itu sekolah tuh jauh-jauh teman-teman. Di daerah-daerah itu masih banyak sekolahnya yang jauh-jauh antara tempat tinggal dan sekolah SMA, itu banyak yang jauh teman-teman. Seperti waktu pengalaman saya waktu masih kecil ya, masih kecil itu waktu itu tahun 80-an ya, tahun 80-an saya sekolah SD aja 1 kilo lebih ya, 2 kilo SD-nya. SMP-nya sampai mungkin 5 kilo ya, SMP itu. Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang pakai sepeda. Nah, yang menarik itu waktu SMA, teman-teman. Waktu SMA saya 17 kilo. Bayang nggak? Sekolah SMA jauhnya 17 kilo dari rumah. Naik sepeda, tiap subuh tuh naik sepeda, teman-teman. Ya, bayang nggak? 17 kilo loh SMA-nya. Ya, karena memang ngejar SMA yang negeri. SMK negeri ya, SMK negeri 17 kilo. Nah, saya jadi ingat nih seperti Alif ini. Nah, Alif ini masih dekat ya 5 kilo, tapi dia bagus lari. Nah, sampai sekolahan mandi. Pertama sama kisahnya ya dengan saya. Alif ini yatim piatu, teman-teman. Ya, jadi dia tinggal sama neneknya dan hidup sederhana. Ada sepeda Honda katanya, tapi sepedanya rusak sehingga dia lari. Bahkan dia punya cita-cita ingin jadi TNI ya. Kalau ingin jadi TNI itu teman-teman ya dasarnya lari, harus kuat lari karena memang dasar-dasar dari untuk menjadi angkatan itu ya lari dulu teman. Kalau nggak kuat lari ya nanti nggak akan bisa masuk angkatan. Angkatan itu kan fisik nomor 1 juga. Nanti kalau udah pendidikan juga lari juga, semua serba lari teman-teman. Bahkan kalau udah jadi juga harus lari, ya harus lari. Karena dijaga tuh larinya. Kalau angkatan bersenjata ya itu harus kuat lari teman-teman. Kalau fisiknya nggak kuat ya gimana bisa perang? Gitu ya. Kan tujuannya untuk membela tanah air itu, tujuannya mengamankan tanah air itu ya berperang itu untuk tentara ya. Dan nomor 1 lari supaya bisa mobilenya kuat gitu. Nah, kisah-kisah seperti Alif ini banyak teman-teman ya. Cuma yang terekspos saja. Sekarang Alif itu jadi viral ya. Nah, ini saya yakin setelah viral ini nanti pemerintah daerah juga pasti memberikan bantuan ya, apakah itu sepeda atau transportasi yang lain atau apa, itu pasti nanti pemerintah daerah. Karena di zaman media sosial sekarang semua nggak ada yang luput dari video-video media sosial teman-teman. Ada yang menarik dikit videoin viral, menarik dikit videoin viral ya. Jadi ada bagusnya juga sih zaman media sosial sekarang ya. Jadi gampang viral. Nah, sehingga pemerintah daerah mana tuh anak-anak yang butuh dibantu nanti akan bantu. Bahkan netizen juga pasti nanti akan peduli teman-teman. Kalau untuk kebaikan tuh netizen Indonesia baik-baik. Bahkan di seluruh dunia saya rasa netizen yang paling baik itu dari Indonesia. Ya baik-baik.
komentarnya juga baik-baik ya. Memang orang Indonesia itu memiliki budaya yang khusus ya teman-teman ya, yang khusus dan unik. Itulah Indonesia. Makanya jangan sampai Indonesia dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau teman-teman lihat di akhir-akhir ini banyak isu-isu yang memanfaatkan kebaikan rakyat Indonesia ya. Nah, isu-isu apa itu ya? Isu-isu yang teman-teman bisa lihat ya, video viral-viral. Saya nggak membahas masalah orang-orang yang berniat buruk terhadap Indonesia ya. Jadi budaya Indonesia itu memang terkenal sangat khusus ya, sangat kekeluargaan, sangat baik, sangat dermawan. Di dunia itu salah satunya orang Indonesia. Jadi memang anak-anak Indonesia itu ada yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah itu ada, bahkan dia nggak sekolah gara-gara tempat tinggalnya jauh, ekonominya nggak ada. Nah ini tugas siapa? Ya, ini tugas negara teman-teman. Saya sebenarnya ingin membuat satu artikel-artikel yang saya temukan di lapangan, masih banyak teman-teman negara yang lalai apa kurang ya, fokus ke orang-orang yang benar-benar lemah di bawah ya. Kan di undang-undang itu ada ya, yang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu pokoknya nggak ada alasan lagi seluruh rakyat Indonesia yang miskin dan terlantar itu negara wajib memeliharanya dan ngurusi semuanya. Itu Undang-Undang 45 itu begitu. UUD 45 itu begini, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Apalagi sekolah itu wajib buat rakyat Indonesia ya. Itu peduli, itu dinas-dinas pendidikan daerah harus peduli dengan seluruh rakyat Indonesia bahwa pendidikan itu kalau memang anaknya mau ya harus dibantu lah ya, dibantu semuanya tentang pendidikan Indonesia, apalagi pendidikan dasar 12 tahun itu ya sampai SMA. Itulah teman-teman yang video viral tentang anak yatim piatu yang kalau ke sekolah lari 5 km ya. Saya yakin masih banyak ya anak-anak Indonesia yang sekolahnya lebih jauh lagi dan dia juga tidak mampu banyak ya, karena saya ngalami hal-hal seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah nonton, terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.